Saya sendiri, Deddy Agus, Bapak Ibu sekalian, saya dari host dalam acara ini dari Risk Workshop Internasional. Sebagai host saya seharusnya membawakan ini di awal tadi, tapi saya pikir apa yang disampaikan Pak Go itu penting untuk memberi kerangka pemahaman supaya waktu bicara ini kita sudah ada BCM-nya dulu, begitu ya, BCM-nya dulu. Karena beberapa barangkali sama sekali mengenai BCM ini hal yang baru. Tapi kalau risk management mestinya Bapak Ibu sudah sering mendengar atau mengikuti diskusi mengenai risk management. Risiko menurut ISO 31000 ini juga salah satu standar ya, ISO 31000 2009. Risiko itu adalah efek dari ketidakpastian. Efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Apa yang Bapak pikirkan kalau sesuatu yang jarang terjadi terus sekali terjadi dampaknya signifikan? Bencana alam. Ya. Kalau bencana alam itu kan mungkin di kondisi kita mungkin tidak terjadi gitu ya. Ya. Tapi kalau kita lihat livelihood di Indonesia itu sering terjadi walaupun karena impact-nya nggak langsung. Tidak langsung ke kita. Iya. Apakah dia masuk yang sekarang makanya. Jadi, sekarang kita berpikir kan, kalau sesuatu yang jarang terjadi dengan dampak yang signifikan, pertama sekali kan bayangannya adalah bencana. Tapi kalau kita lihat tadi, waktu bicara tentang ISO 2301 yang fokusnya adalah pada supply chain, yang kita hadapi apa? Kalau bicara supply chain, apakah harus sesuatu yang menimpa kita? Kan tidak begitu cara berpikirnya. Berarti sesuatu yang menimpa orang lain dapat juga menghentikan kegiatan kita secara mendadak dan sifatnya signifikan. Nah sekarang berarti kebuka. Kalau itu adalah konsepnya, maka kita menghadapi sesuatu yang livelihood-nya. Ketika dalam network kita ini ada banyak pemain di dalamnya, kita mau menghadapi yang namanya apa? Livelihood yang that's true, but not the entire true about the issue. Ya. Jadi kalau kita bicara enterprise risk management, karena dia sifatnya sekarang bukan bottom up, tapi top down, ya kan? Definisi kan gitu. IRM is a process, ya kan? Affected by board of directors. Jadi kan mulai dari sana turun ke bawah itu IRM. Jadi karena dia sifatnya begini, maka benar. Mulainya pasti dari isu strategik dulu. Mulainya dari strategic direction, mulainya dari strategic objective. Iya kan? KPI corporate yang ada di atas, lalu di cascade down ke bawah gitu kan. Jadi ujungnya berarti kalau ini berproses naik ke atas, ujungnya bagaimana dengan sasaran strategi kita, balik lagi ke situ. Tetapi activity IRM itu tidak hanya di atas sana gitu. Dia inclusive, every activity yang ada di dalam itu perlu dikelola secara terintegrasi. Kita bicara continuity itu karena apa? Dia mengancam eksistensi, resiliensinya perusahaan. How come it is about operation? It is about strategic matters. Kita bicara business impact, Anda mengukur sesuatu yang belum terjadi dan mungkin tidak akan terjadi, gitu ya. Livelihood-nya tidak penting di sini. Livelihood-nya tidak penting. Makanya di awal tadi kan saya jelaskan butuh berapa kali peristiwa untuk membuat sebuah company itu mengalami disaster dan kemudian berhenti. Cukup sekali. Jadi tidak relevan bicara frekuensi kalau bicara disaster, karena cukup sekali dia bisa menghentikan perusahaan kita, kan gitu. Makanya lalu menjadi business impact. Tapi kapan berpikirnya itu? Berpikirnya kapan? Pada waktu terjadi? Sebelumnya. Nah, kalau Anda berpikir sebelumnya, berarti Anda berpikir risk. Belum terjadi kan? Oh, definisi risk sesuatu yang belum terjadi kan? Iya kan? Jadi berpikir, makanya saya bilang risk based thinking, tapi different method.